Halo, saya Ayu Nindya Dewanti. Saya Yosua Adi. Kami akan membawakan Market Outlook Agustus 2017. Untuk bulan Agustus, momentum rilis laporan keuangan semester 1 tahun 2017 diprediksi akan menjadi salah satu pemicu pergerakan harga saham. Berikut ulasan beberapa emiten yang terkait dengan rilis laporan keuangan. BBNI, Bank Negara Indonesia. BBNI mencatatkan laba bersih di semester 1 tahun 2017 sebesar 6,4 triliun rupiah atau naik 46,7% dibandingkan tahun lalu sebesar 4,3 triliun rupiah. Kenaikan laba BBNI ditopang oleh pertumbuhan kredit sebesar 15,4% atau menjadi 412,1 triliun rupiah. Pertumbuhan kredit BBNI sebesar 15,4% tercatat masih di atas pertumbuhan kredit industri perbankan secara keseluruhan yang berada di kisaran 8-9%. Ada dua faktor penopang kredit perusahaan, yaitu kredit korporasi kepada BUMN dan kredit payroll consumer. Adapun rasio kredit bermasalah atau non-performing loan pada semester pertama tercatat 2,80%, lebih baik dibandingkan tahun lalu sebesar 2,90% dan juga lebih baik dibandingkan kuartal pertama tahun 2017 sebesar 3%. Sepanjang semester 1 tahun 2017, BBNI telah melakukan hapus buku kredit sebesar 3,4 triliun rupiah untuk memperbaiki kualitas kredit. Angka ini naik hampir 2 kali lipat dari periode sama di tahun 2016 yang tercatat sebesar 1,9 triliun rupiah. Untuk pencadangan tercatat 147,2%, naik dibandingkan tahun 2016 sebesar 142,8%. BBNI akan terus memperbaiki portofolio kredit di sektor pertambangan dengan cara menyelesaikan restrukturisasi kredit serta selektif dalam menambah kredit baru di sektor tersebut. Seperti diketahui, sektor tambang masih menjadi penyumbang NPL terbesar untuk industri perbankan. Rasio NPL tambang pada 5 bulan pertama tahun 2017 sebesar 7,72%. Saat ini BBNI diperdagangkan pada PBV atau Price to Book Value 1,45 kali dengan support fundamental pada harga Rp6.250 atau PBV 1,3 kali dan resisten fundamental pada harga Rp7.700 atau PBV 1,6 kali. BJTM, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. BJTM mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar Rp738 miliar hingga semester 1 2017 atau naik 31,5% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp561 miliar. Kenaikan laba tersebut ditopang oleh efisiensi yang dilakukan perusahaan serta kenaikan pertumbuhan kredit sebesar 4,15% menjadi Rp30,5 triliun. Peningkatan pertumbuhan kredit sebesar 4,15% tersebut berimbas pada naiknya pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih BJTM naik 2,96% menjadi Rp1,74 triliun. Adapun rasio kredit bermasalah atau non-performing loan pada semester pertama tercatat 4,80% atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 4,58%. Namun lebih baik dibanding kuartal pertama tahun 2017 yang tercatat sebesar 4,84%. BJTM menargetkan pertumbuhan laba bersih tahun 2017 sebesar 10,25% atau Rp1,15 triliun. Untuk pertumbuhan kredit, perusahaan menargetkan kisaran 9 hingga 11,75% dan difokuskan untuk kredit yang bersifat produktif seperti konstruksi dan infrastruktur. Untuk kredit bermasalah atau non-performing loan, BJTM menargetkan rasio sebesar 3,1% hingga akhir tahun dengan tidak mengurangi ekspansi. Emiten juga akan membentuk tim untuk menyelesaikan masalah beberapa kredit bermasalah. Saat ini, BJTM diperdagangkan pada PBV atau Price to Book Value 1,34 kali dengan support fundamental pada harga Rp560 atau PBV 1,2 kali dan resisten fundamental pada harga Rp700 atau PBV 1,5 kali. BBTN, Bank Tabungan Negara. BBTN mencatatkan pertumbuhan laba bersih Rp1,27 triliun hingga semester 1 tahun 2017
atau naik 22% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,04 triliun rupiah. Kenaikan laba tersebut ditopang oleh kenaikan pertumbuhan kredit sebesar 18,8% menjadi 177 triliun rupiah. Peningkatan pertumbuhan kredit PBTN masih di atas pertumbuhan kredit industri perbankan secara keseluruhan, yaitu sekitar 8-9%. Kredit perumahan masih mendominasi penyaluran kredit PBTN, di mana sektor tersebut mencapai hampir 90% dari total kredit yang disalurkan. Sedangkan untuk kredit bermasalah atau non-performing loan, PBTN mengalami perbaikan dari 3,41% tahun lalu menjadi 3,23% saat ini. PBTN menargetkan pertumbuhan laba di atas 15% hingga akhir tahun 2017 dengan didukung oleh pertumbuhan kredit di atas 20% dan program sejuta rumah yang masih menjadi program pemerintah. Saat ini, PBTN diperdagangkan pada PBV atau Price to Book Value 1,3 kali dengan support fundamental pada harga Rp2.270 atau PBV 1,2 kali dan resisten fundamental pada harga Rp2.650 atau PBV 1,4 kali. Berikut adalah agenda ekonomi untuk bulan Agustus 2017. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2017 didorong oleh perbaikan kinerja investasi yang didukung oleh proyek infrastruktur pemerintah dan konstruksi swasta serta membaiknya kinerja ekspor. Di bulan Agustus 2017, pergerakan IHSG akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: pertama, dari eksternal, yaitu rencana kenaikan Fed Fund Rate yang diperkirakan dilakukan pada akhir tahun, penurunan besaran neraca Bank Sentral Amerika Serikat, dan isu geopolitik di Timur Tengah. Kedua, perbaikan ekonomi global mendorong meningkatnya volume perdagangan dunia dan tetap tingginya harga komoditas global, terutama harga batu bara, akibat gangguan pasokan di Australia dan kenaikan permintaan di China. Meskipun harga minyak berpotensi melemah, terkait pasokan yang berlebih di tengah permintaan yang terbatas. Sementara, kenaikan harga komoditas logam, tembaga, timah, dan aluminium terus berlanjut seiring peningkatan aktivitas infrastruktur di China dan Amerika Serikat. Ketiga, dari internal, yaitu pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2017 diperkirakan lebih baik dari triwulan sebelumnya, meskipun berpotensi di bawah perkiraan awal. Perbaikan ini ditopang oleh membaiknya kinerja ekspor dan investasi. Keempat, berlanjutnya surplus neraca perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2017 ditopang oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan non-migas terkait penurunan impor non-migas yang melebihi penurunan ekspor non-migas. Kelima, inflasi IHK pada Juni 2017 sebesar 0,69% month-to-month, lebih rendah dari rata-rata inflasi periode hari raya Lebaran dalam 3 tahun terakhir, sebesar 0,85% month-to-month. Secara kumulatif, inflasi IHK hingga Juni 2017 tercatat 2,38% year-to-date atau secara tahunan mencapai 4,37% year-on-year. Keenam, secara kumulatif Januari hingga Juni 2017, dana asing yang masuk ke pasar saham domestik tercatat 17,4 triliun rupiah, sedangkan porsi pemilikan saham asing di Juni 2017 turun menjadi 37,91% month-to-month. Dari beberapa faktor di atas, kami memperkirakan IHSG di bulan Agustus 2017 cenderung bergerak konsolidasi dengan volatilitas dan volume yang cenderung rendah dalam rentang area support di level 5.700 hingga area resisten di level 5.925 dengan rata fluktuasi mingguan dalam kisaran 105 poin.
Demikian Market Outlook Agustus 2017. Saya Yosua Adi. Saya Airin Diaryawanti. Terima kasih.